Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita lanjutkan pembahasan Al-Kabair sesi yang kedua di bab yang ke-11, dosa besar ke-11. Yang belum nyiapin kopi, pokoknya siapin dulu. Karena insya Allah kita kan asar sudah, berarti lanjut. Kalau di randomnya kan ada sholat asar, kita lanjut, insya Allah. Maka siapin kopinya. Ya, alhamdulillah. Dosa besar ke-11, melarikan diri dari medan pertempuran. Kelihatannya bab ini mungkin asing di kita, tapi ketika berbicara syariat Islam, ketika Umar mewajibkan semua para rijal, para laki-laki untuk berangkat ke medan perang, maka di situ tidak boleh ada yang melarikan diri dari medan perang ketika berkecamuk. Dan itu termasuk dosa besar. Ya, jadi kalau ini kita sudah tahu ilmunya, alhamdulillah. Siapa tahu di antara yang hadir pada hari ini pindah ke Palestina, kemana gitu kan? Wallahu ta'ala alam. Mungkin karena anak nanti yang di sana ayahnya disuruh pindah semua menjadi warga negara yang memang bersyariatkan Islam, kemudian diperintahkan untuk berperang, maka jangan coba-coba pindah lagi ke Indonesia. Harus ikut perang juga. Dan jaminannya adalah surga. Nah, bila tidak, tentunya konsekuensinya adalah neraka karena dosa besar. Allah jelaskan di surah Al-Anfal ayat ke-16. Seperti itu ya. Kemudian dalam hadisnya, termasuk 7 perkara yang akan menghancurkan, merusak, diterangkan oleh Nabi alaihissalam, yakni lari dari medan perang, karena itu termasuk pengkhianat. Yang ke-17, dosa besar ke-12, sebagian zina lebih besar dosanya daripada sebagian lainnya. Ini sebetulnya babnya zina, tapi lebih kepada mengingatkan para pembaca, zina itu dosa besar, tetapi levelnya sebagainya ada yang lebih besar lagi. Jadi zina itu dosa, tapi yang lainnya ada yang lebih besar lagi dosanya. Disebut dengan akbarul kabair. Ya, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Padahal disebutkan dosa besar saja sudah cukup. Ini dosa yang paling besar atau lebih besar daripada dosa besar yang lainnya. Disebutkan di dalam hadis di halaman ke-40, ketika beliau ditanya ayyudan bin akbar, dosa mana yang paling besar? Lalu Nabi menjawab, antaj'ala lillahi niddan, yakni menjadikan sekutu bagi Allah tabaraka wa ta'ala, wa huwa khalaqaka, pada dia yang menciptakanmu. Qala thumma ayyun, kemudian dosa yang mana saja? Yang mana lagi? Qala antaqtula waladaka khasyata ayyat'ama ma'ak, dia membunuh anakmu karena takut jatuh miskin. Ini dulu Nabi sudah katakan, dosa besar membunuh anak bila memang orientasinya adalah takut miskin. Ya. KB itu takut miskin. Maka dibentuknya yang namanya keluarga berencana. Yakni direncanakan karena takut jatuh fakir, anak cukup. Bukan, di KB itu
Dua, kan itu direncanakan. Untuk apa? Khosyatal imlaq, takut miskin. Itu termasuk dosa besar, apapun jenisnya. Kecuali kalau udzur syar'i, bila bertambah maka akan membahayakan ibunya, ya, bukan membahayakan kantong ayahnya, membahayakan keselamatan ibunya. Itu termasuk dosa besar, ya. Seperti itu. Qala, kemudian ditanya lagi, tsumma ayyun, kemudian dosa besar yang mana lagi? Nabi menjawab, antuzaniha halilata jarika, yakni berzina dengan istri tetanggamu. Nah, jadi berzina dosa besar, tapi lebih besar dosanya lagi kalau yang zina itu istri tetangganya. Lebih besar lagi sudah istri tetangga, istri saudaranya. Ya tetangga ya saudara. Kan ada tetangga tapi saudara. Ya, dia berzina dengan tetangganya plus tetangganya itu adalah saudaranya. Itu lebih besar lagi. Lebih besar lagi tingkatannya kalau berzinanya pada Jumat. Di hari Jumat yang Allah muliakan. Lebih besar lagi kalau di bulan yang Allah muliakan, bulan haram, yakni Rajab, Dzulqa'dah, ya, dan yang lainnya. Lebih besar lagi kalau dia berzina dengan saudaranya, dengan tetangganya di bulan Ramadan. Ini bertingkat-tingkat dosa zina itu. Lebih besar lagi kalau misalkan berzina di Haramain, di dua tanah haram. Itu mungkin kita ngomongnya nggak mungkin. Ada itu. Kenapa? Ya, medianya dibuat, walaupun di luar Haramain. Tetapi itu kan orang-orang yang ada di sana ya keluar juga. Makanya Nabi pernah menyebutkan di salah satu hadis, akhir zaman itu maka akan memunculkan ciri asli orang-orang munafik yang ada di dua Haramain. Muncul nanti ciri aslinya. Sekarang kan belum begitu muncul ciri aslinya. Karena terbawa atau terpenuhi oleh orang-orang yang memang masih tulus, ikhlas, tapi nanti muncul aslinya, kenifakannya. Gitu. Ini kalau sudah terjadi seperti itu ya termasuk syirrun nas, termasuk manusia pada level seburuk-buruknya manusia, maka kiamat akan terjadi. Nah ini ya, jadi hati-hati dengan dosa apa? Berzina, karena akan bertingkat-tingkat, berlevel-level. Ada yang lebih besar lagi daripada itu, berzina dengan ibunya. Ada kan? Ada kan? Iya, ada yang berzina dengan ayahnya, ada? Ada. Di Indonesia itu semuanya apa yang enggak ada? Gitu. Cerita dosa semua A sampai Z. Ada semua. Sehingga Nabi katakan di hadis yang kedua, di alinea yang kedua di bawah, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang pezina sementara dia masih memiliki iman. Masih ada iman. Berarti iman itu tidak bisa disandarkan kepada orang berzina. Dengan kata lain, orang berzina itu maka dia tidak ada imannya. Jadi nggak boleh katakan, padahal dia orang beriman, ya tidak ada iman. Dia tidak boleh mengatakan, mensandarkan iman kepada orang yang zina. Yang zina itu tidak punya iman. Gitu. Lebih mana tinggi iman dengan Islam? Iya, mukmin lebih tinggi daripada Muslim. Maka lebih ekstrim lagi. Dia berzina bukan Muslim lagi. Bahkan tidak ada iman. Yang kedua di sini, wala yasriku syariku hina yasriku wa huwa mu'min. Dan juga orang pencuri itu maka tidak ada iman dia ketika dia mencuri. Jadi kalau sudah mencuri jangan bawa-bawa Islamnya. Kenapa? Iman aja sudah nggak ada, apalagi kan suka gitu dong. Padahal dia namanya soleh ya, kok korupsi? Nggak ada solehnya. Karena imannya sudah nggak ada, jangan si solehnya. Imannya pun sudah, nah ini. Yang ketiga, wala yashrabul khamra hina yashrabuhu wa mu'min. Tidaklah seseorang mabuk, maka ketika mabuk itu dia tidak ada imannya. Jadi si zina, si pencuri, si koruptor
dan juga si peminum khamr, maka dia sebetulnya tidak memiliki iman. Ya, dicabut imannya oleh Allah tabaraka wa taala. Halaman 41 di alinea kedua. Salasatun la yukallimullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim. 3 kelompok manusia kelak tidak akan diajak berbicara oleh Allah tabaraka wa taala dan Allah tidak akan membersihkannya, yakni Allah tidak akan mengampuni dosanya. Ana ulangi. 3 kelompok, satu tidak akan diajak berbicara oleh Allah, berarti kan dia tidak diperkenankan minta pertolongan, minta syafaat. Yang kedua, Allah juga tidak memperkenankan untuk mengampuninya. Siapa? Pertama adalah syaikhun zani, orang tua yang berzina. Syaikhun zani, syekh yang berzina. Ya, syekh berzina. Jadi syekh itu bukan konotasinya syekh di Timur Tengah profesor, tapi siapapun yang sudah umur di atas 70 itu sudah syekh. 60 lah ya. Kalau patokan Nabi 63 itu udah syekh. Yang 63 yang sekarang siapa Bapak ya? Ada syekh ini. Udah syekh gitu. Sudah syekh kemudian zani, berzina, maka dia ngomong apapun tidak akan didengar oleh Allah dan juga tidak akan diampuni dan juga Allah tidak akan melihat dengan rahmat. Tidak ada belas kasihan kepada syekh yang berzina. Wa malikun kadzabun, kemudian penguasa yang suka berbohong. Ya, ini bukan suka penguasa itu mungkin. Suka dengan senang beda ya. Suka berdusta, senang berdusta. Sama. Kata kalau suka itu ada kadang-kadang. Kalau senang tuh terus. Itu bedanya. Itulah bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, wa'ailun mustakbirun. Ya, termasuk yang akan mendapatkan pengecualian adalah orang ail, yakni orang miskin, sombong. Ini ya udah miskin, sombong. Maka Allah tidak akan mau memberikan permohonan, mendengar permohonannya, tidak akan mengampuni dosanya dan dia tidak akan dilihat dengan rahmatnya. Ini yang pertama diletakkan Syekhun Zani, yakni syekh yang berzina. Dibuka halaman 42. Kalau tadi 3 ya, kalau halaman 42 arba'atun, 4. Yubghiduhumullah, yang Allah murkai, Allah benci. Al-bayya, al-halab, penjual ya yang sering bersumpah ya untuk melariskan dagangannya. Sumpah bohong biar jualannya laku. Nah, itu di Saudi itu biasa. Wallahi itu udah biasa. Wallahi ya haji rakhis, ini murah ya haji. Itu biasa. Ya. Jadi di baru ya haji, padahal gak diem katanya. Itu biasa. Untuk melariskan, diturutin sama Tanah Abang. Iya, turutin sama Sipon lagi. Ya, sampai disebutkan, ini beli dia sekian, wallahi padahal dia sudah bohong. Ini halap dalam bayi ini termasuk yang dosa besar, yang dibenci oleh Allah. Iya, Sipon kan di Cina. Wal fakirul mukhtal, ya. Orang fakir yang sombong. Kalau tadi miskin, sekarang fakir lengkap. Yang fakir sombong dibenci Allah, yang miskin sombong juga benci. Kedua-duanya ada potensi, Pak. Orang kaya sombong ada potensi, orang fakir sombong ada potensi, orang miskin sombong juga ada potensi. Tapi kedua-duanya dibenci. Tapi miskin dan fakir sombong lebih dibenci Allah. Kenapa? Karena gak ada yang mesti dia sombongkan. Kalau yang kaya masih ada yang dia sombongkan, walaupun Allah benci. Tapi yang miskin apa yang disombongkan? Ya, lah itu. Nah, poinnya di sini wasyaikhuz zani, ya, termasuk syekh tadi yang berzina, wal imamun jairun, dan pemimpin yang zalim. Kalau tadi kedam, yang kedua
jair. Kedua-duanya diancam dengan nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis di bawahnya. Man waqa'a ala dhati mahramin faqtuluhu. Barang siapa yang berzina dengan mahramnya, maka bunuhlah dia. Itu ancamannya. Apa ya dengar sekarang tuh? Orang sering bilang tuh waliyadzubillah. Iparmu adalah apa katanya? Hah? Maut. Itu maksudnya apa ya? Hah? Oh, juru bilang itu. Untung anak nggak tahu. Ya itu maksudnya bahaya. Padahal kan mestinya mahram itu adalah ajang untuk silaturahim. Bahkan kata Nabi alaihissalam, bersedekah kepada orang lain maka satu pahala. Bersedekah kepada du mahramin atau du suhbin maka termasuk dua pahala. Satu pahala sodako, kedua pahala melenggangkan kekerabatan. Ini malah jadi maut tadi. Ini ya, fitnah maksudnya. Maka wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. 13. Pemimpin yang berkhianat, zalim dan bengis kepada rakyatnya. Beliau membawakan surah Asy-Syu'ara ayat 42. Innamas sabil 'alal ladzina yadlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alim. Sungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Kalau pemimpin mengambil dalil umum dengan hadis Nabi kullukum ra'im wa kullukum ra'in mas'ulun an ra'yatihi, maka para suami juga pemimpin. Maka para suami juga, ya ini apa? Suami yang zalim terhadap istrinya diancam apa? Neraka. Gitu. Jadi antum ketika baca ini jangan ke presiden aja, karena hadisnya kullukum ra'in. Kita juga semua pemimpin. Para suami memimpin istrinya, memimpin anaknya. Suami yang membiarkan anaknya tidak sholat, zalim. Suami yang membiarkan istrinya melakukan kejahatan, itu juga zalim. Ya, suami yang membiarkan istrinya mengumbar aurat di halayak umum, itu juga zalim. Ancamannya adalah neraka. Gitu, Pak. Ya. Kalau ancaman neraka ya berat. Termasuk suami yang tidak memberikan nafkah dengan baik, itu juga zalim. Suami yang ngasih ke istri kalau di istri minta, kalau gak minta gak ngasih. Bahkan senang dipuji-puji istri kalau gak pernah minta. Istri anak tuh baik gak pernah minta. Sebetulnya dia enggan minta karena suami jarang ngasih. Gitu ya. Maka suami yang paling baik itu yang memiliki sifat jawad. Jud itu selalu memberi tanpa diminta. Dalam bahasa Arab tuh kategori dermawan tuh ada 4. Ada namanya sakho. Sakho itu dermawan. Tapi dia memberi kalau diminta. Pokoknya kalau diminta pasti ngasih. Tapi kalau gak diminta, ini namanya tipe suami yang sakho. Ada namanya jud. Jud itu tanpa diminta. Ngasih dia. Makanya di hadis Allah itu kalau bulan Ramadan jawad. Maha dermawan. Gitu. Ya, biasanya jud. Jadi dia tuh ketemu orang siapapun tanpa diminta, ngasih. Nah, tipikal dermawan yang ketiga namanya karom. Karom itu bukan cuma ngasih, tapi kalau ngasih selalu banyak. Itu karom. Dan level paling tinggi adalah itsar. Mendahulukan kepentingan orang lain, sekalipun dirinya juga membutuhkan. Kira-kira antum termasuk tipikal suami yang mana? Hah? Kalau keempat-empatnya nggak ada berarti bakhil. Suami yang pelit. Ya kalau saho enggak, jud enggak, karom enggak, isar apalagi berarti ya pelit. Nah kalau 4 dada berarti dolim. Nah itu aja sebetulnya. Ya, hati-hati ancamannya. Termasuk yang suka
menipu dan berbohong terhadap istrinya dan anak-anaknya. Apalagi pemimpin. Itu lihat di alinea paling bawah. Man gosyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami. Suami menipu istrinya. Bahkan Nabi katakan demikian, bila seseorang memanggil anaknya, dia mengatakan, nak kemari, saya mau kasih sesuatu. Kemudian anaknya nyamperin, sudah samperin nggak dikasih sesuatunya. Maka Nabi katakan, kamu tidak boleh berdusta terhadap anakmu. Ini kalau manggil mau ngasih, ya kasih. Tidak boleh katakan nggak jadi atau apa. Karena ada sebetulnya penipu. Menipu siapa? Anaknya. Anak itu ya. Ya kalau misalkan menipu yang lain ya banyak sebetulnya. Ya. Ya nipu yang lain itu banyak. Hati-hatilah tuh. Paham ya? Ya, wah, bahas panjang ini. Baik kan ya. Di hadis berikutnya di halaman 44. Alinea kedua. Ayyuma ra'in ghasya ra'yatahu fahuwa finnari. Siapapun pemimpin ya, siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya maka dia kelak di dalam neraka. Siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya dia kelak di dalam neraka. Ini gak pernah ada di ini ya, di baliho kok gak pernah ada ya. Ini kalau ada tuh seru di baliho tuh ada. Kenapa? Yang ada tuh adil, jujur, pasti apa? Amanah itu yang ada. Tapi di sini satu pun gak ada. Antum catat ini. Ya penting itu. Nanti langsung begitu naik ada yang nurunin balihonya. Hilang itu. Lalu hadis berikutnya. Man istara'ahu Allahu riyatahu walam yuhittaha binusin illa haramallahu alaihi al-jannata. Tidaklah seorang diberikan kekuasaan oleh Allah atas suatu komunitas rakyat, tapi dia tidak tulus dalam memimpin mereka, melainkan pasti Allah akan mengharamkannya surga baginya. Ini bukan nipu, tidak ikhlas, tidak tulus memimpin rakyatnya. Dia sudah diangkat menjadi pemimpin, tapi tidak tulus memimpin rakyatnya, Allah haramkan surga baginya. Jadi kalau Allah haramkan surga baginya, berarti Allah halalkan baginya neraka. Itu kan kebalikannya. Haram masuk surga berarti halal masuk neraka. Hadis berikutnya. Yamutu hina yamutu wa ghashun li ru'yatihi illa haramallahu alaihi jannah. Tidaklah seseorang diberikan kekuasaan oleh Allah mati ketika dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan pasti Allah haramkan dia masuk surga. Itu. Kalau dia pemimpin menipu kemudian mati belum bertaubat, ya, maka dia haramkan untuk masuk surga. Jadi pemimpin berat apa ringan? Berat ya. Tetapi paling banyak. Kenapa dia pakai filosofi? Jadi kepala itu walaupun kecil, kepala semut tetap enak. Walaupun besar katanya ekor gajah tetap enak. Maka tetap berbondong-bondong jadi. Tetapi bila imamun adilun, luar biasa. Pemimpin yang adil, luar biasa. Ya. Pemimpin yang adil ya harus ngangkat para wazir semua yang adil. Supaya bisa menjadi jembatan syariat bisa dimudahkan. Nah, ini hampir beberapa halaman tentang pemimpin yang adil, yang dolim. Coba lihat 49 dulu. Alinea ketiga. Innal muqsitina indallah ala manabira min nurin alladhi ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallu.
Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah berada pada mimbar-mimbar dari cahaya, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam keputusan hukum dan terhadap keluarga mereka, dan apa saja yang berbeda dalam kepemimpinan mereka, yang berada dalam kepemimpinan mereka. Ini kebalikannya, memotivasi. Pemimpin yang adil itu akan Allah siapkan istana yang terbuat dari cahaya, berada di surga. Ya, siapapun, termasuk ya adilun di sini bagi penguasa atau para pemimpin keluarga, para suami yang adil terhadap istrinya, maka dia akan mendapatkan istana di mimbar-mimbar yang ada di surga. Ini para suami. Kenapa di sini kalimatnya adalah para suami? Ya, karena layaknya kebiasaan para laki-laki secara umum, seperti di negeri katakanlah Timur Tengah ya, secara umum itu kalau punya istri satu kan ditertawakan. Laki-laki punya istri satu diketawain. Jadi dikatakan rijal laki-laki itu ya istrinya 4. Itu. Maka para suami adil terhadap yang 4 itu, dia akan Allah berikan hadiah sebuah istana yang terbuat dari cahaya di surga. Gitu. Jadi kalau satu nggak adil ya aneh. Karena perintahnya 4 adil. Kalau satu nggak adilnya di mana? Harusnya adil kan, cuma apa? Satu kan? Jadi hati-hati ya, yang satu pasti nggak adil. Aneh. Jadi jangan juga berpikir, oh satu biar adil 2. Satu aja nggak adil gimana 2? Ya kan? Adil tuh gini kan. Makan enak suaminya, istri juga mesti makan. Itu kan adil. Nggak boleh suami bicara makan enak di luar, sementara di rumah istri makan gak enak. Itu nggak adil. Ya kan? Nggak boleh. Jadi kalau makan enak, bawakan juga ke rumah, biar istri juga makan enak. Itu namanya adil. Jangan cerita terus makan enak di luar sama teman kantor dan lain sebagainya. Sementara yang di rumah hanya dengar ceritanya. Itu namanya suami gak adil. Ya, bawa pulanglah ke rumah. Biar adil. Makanya mending 2 apa mending 1? Hah? 1 aja nggak bisa. Dosa besar ke-14. Minum khamar walaupun tidak sampai mabuk. Termasuk dosa besar. Minum khamar walaupun tidak sampai mabuk. Ya, maka ada yang bilang, Ustaz kalau nyicipin doang gimana? Boleh. Atau saya minum tapi gak sampai mabuk. Bahkan kalimatnya kullu muskir, bukan hanya khamar, segala sesuatu yang membuat mabuk itu dihukumi haram, yang bisa mengganggu apa? Di daerah banyak durian, kan ada orang yang minum kopi dingin campur durian, itu mabuk itu. Ya, itu mabuk itu menjadi khamr. Ya, udah itu, udah mabuk itu. Asal kopinya dingin, mabuk itu. Jadi ya ala kulli hal yang membuat muskir itu ya haram. Ya, itu haram, mabuk. Walaupun kalau memang jenisnya memang yang biasa mabuk, kemudian antum enggak sampai mabuk, ya tetap itu haram. Maka dia termasuk dosa besar. Apa? Beda dengan tua, beda dengan bir peletok. Bir peletok ya, beda. Lihat di halaman 53. Lamma nazala tahrimul khamri masa ashabatu ba'dum illa ba'd wa qalu hurimat al-khamru wa ju'itu adlan lisyirki. Tatkala turun pengharaman khamar, sebagian sahabat berjalan kepada sebagian sahabat yang lain dan berkata, khamar telah diharamkan dan dijadikan sederajat dengan syirik. Adlan lisyirki. Maksudnya dosa besarnya disederajatkan dengan syirik. Kenapa? Karena perintah sholat lebih awal daripada perintah khamar, larangan khamar.
Sehingga dulu para sahabat ada yang sholat dalam keadaan mabuk. Gitu. Ya, itu dulu. Sekarang sholat banyak yang mabuk. Banyak, Pak. Mabuk gak ngerti artinya. Ya kan? Orang mabuk itu kategorinya kan gak ngerti apa yang diomongin. Ya kan? Dia gak ngerti ngomong apa, karena apa? Mabuk. Ada gak kita yang sholat tadi gak ngerti apa yang kita omongin? Atau memang begitu? Dari takbiratul ihram sampai salam tuh gak ngerti artinya apa. Itu berarti sholat dalam keadaan mabuk. Jadi kalau ditanya, sejak kapan mulai berhenti mabuk? Dalam artian yang tadi. Jawabannya masih mabuk Ustadz, kadang-kadang. Maka sholat sering mabuknya daripada ingatnya. Ancamannya, man syaribal khamra fajliduhu, fa in ada fajliduhu, fa in syaribaha fajliduhu, fa in syaribaha ar-rabi'ata faqtuluhu. Ancamannya dalam syariat Islam, barang siapa minum khamar, maka dia dicambuk. Minum lagi, cambuk. Minum lagi, cambuk. Kalau ketahuan ar-rabi'ah, ya, dan diadukan kepada umara, faqtulu. Keempat kalinya diadukan kepada penguasa, maka bunuh. Itu hukuman Islam. 3 kali masih kasih ampun, 4 kali, wah itu Indonesia itu sepi loh. Kalau kasih ini. Ya, bahkan penegak hukumnya. Bahkan penegak hukumnya. Karena mungkin ikut apa? Minum khamar, sekadar nyicipi. Nyicipin doang. Dosa besar ke-15. Sombong, bangga diri, angkuh, ujub, dan congkak. Ini satu seragam. Satu seragam. Sombong ada, bangga diri pasti ada, satu paket. Angkuh, ujub, dan congkak. Cuman ini mana kakaknya, mana adiknya, Allah Allah. Ini orang sombong, bangga diri, angkuh, ujub, dan congkak. Kira-kira abangnya yang mana? Hah? Congkak dulu baru sombong? Atau ujub dulu baru sombong? Atau angkuh dulu? Kayaknya yang mana aja muncul. Ini Syekh Imam Ad-Dahabi itu cerdas membuat judul itu ya. Karena memang nggak bisa dipisahkan antara apa? Orang sombong pasti bangga diri. Orang nggak bangga diri pasti angkuh. Ya karena bangga diri jadi angkuh, orang angkuh ya ujub. Orang ujub ya congkak. Gitu aja. Gak mungkin dia terlepas dari salah satunya. Jadi satu sama lain saling berkaitan. Menjadi sebab musabab. Gitu. Kalau dikatakan angkuh dia mah ya sombong itu. Mana ya gitu kan? Karena di sisi lain juga ada orang sombong dibilangnya angkuh. Orang angkuh dibilang congkak. Ada. Jadi saling berkaitan. Artinya semua ini termasuk dosa besar. Wa qala Musa, inni ubtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Anak keinget ini surah Al-Mu'minat 27. Ini lagi-lagi cerita yang tadi, sihir. Ana benar dapat ijazah ayat ini ya untuk membungkam orang-orang sombong. Ini benar nih. Dulu nih diajarin. Puasanya dulu 7 hari. Ini gak usah diikutin, gak benar. Ini Anda cerita aja. Dan dalam rangka bukan berbangga ya. Kita berta'awud dan ini ngasih tahu antum. Supaya kalau ada ustadz yang ngajarin ini salah. Disuruh puasa 7 hari. Kemudian nanti di akhir puasanya mutih. Tahu mutih? Ngalamin? Oh gak pernah. Mutih. Kemudian ketika berhadapan dengan orang sombong mau nagih. Kalau Ana dulu kalau pakai ini setiap mau main bola. Ana pakai ini dua ini. Kan kalau kemis libur di pondok. Cuma tuh main bola. Supaya menang tuh pakai ini. Dianggapnya dia musuh tuh pakai ini. Dibaca keliling dulu gol musuh tuh 3 kali. Tawaf lah di situ 3 putaran baca ini. Dan qadarullah menang terus. Dulu ini menang terus. Pakai puasa 7 hari. Ingat ini aja. Masya Allah. Sihir. Termasuk sihir.
Quran itu kan untuk diamalkan, bukan dijadikan amalan. Ini perkataan Hasan Al-Basri. Kata Hasan Al-Basri, Quran itu untuk diamalkan sebagai huda linnas, bukan dijadikan amalan. Beda Pak ya? Diamalkan dengan dijadikan amalan. Jadi main bola menang terus pakai ini. Tapi syaratnya puterin gawang dulu, baca ini doa. 2, 3. Kenapa? Oh, kata Ronaldo, Messi bahaya ini. Nah ini padahal ayatnya mengatakan, berkata Musa, sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dari siapa? Mutakabbir, dari orang-orang sombong. Ya, siapa mereka? La yu'minu biyaumil hisab. Mereka yang tidak beriman kepada hari berhisab, yakni tidak mengimani hari kiamat. Berikutnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak mencintai orang-orang yang mutakabbir, yang sombong. Kemudian di hadis yang lain, di halaman 56, bainama rajulun yabtakhurtahuru fi burdaihi idh khasafa Allahu bil ardu bahwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Ketika seorang laki berjalan dengan yatabakhkharu, ya, dengan berlaku sombong. Jadi jalan yatabakhkhar. Sombong dengan apa yang dia sombongkan? Dengan mengenakan kedua rida mantelnya, ya. Idh khasafa Allahu bil ard. Tiba-tiba Allah menenggelamkannya ke dalam bumi. Ya. Sampai kapan? Bahwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Maka dia akan meronta-ronta di dalamnya sampai hari kiamat. Ini ketika Nabi Mi'raj diperlihatkan kepada beliau, ada seorang laki-laki yang berjalan dengan memakai ridanya, tetapi dalam keadaan kibar, sombong. Tiba-tiba Allah tenggelamkan ke dalam bumi, dan dia terus dalam keadaan seperti itu sampai datangnya yaumul qiyamah. Itu siksaan Allah bagi orang yang berlaku sombong. Dia hanya menyombongkan apa tadi? Mantalnya, merasa bangga. Karena mungkin ya dulu mengatakan mantel, kebiasaan alul Arab memang musim dingin itu memakai mantel. Hari ini kan kita ternyata kalau ngomong, kok mantel kok bisa disombongkan? Hari ini tas tuh bisa jadi kesombongan. Karena harga tas ada yang miliaran. Iya kan? Nah itulah pokoknya. Iya kan? Ada yang berapa? Neng-tengnya sih dia nggak ada isinya umpama. Tapi dia cukup dengan tasnya saja. Nggak perlu isinya, kenapa? Tasnya aja sudah mahal. Seandainya tas itu ditaruh di warteg, maka warteg bisa tutup seketika. Kenapa? Tasnya lebih mahal daripada? Nah gitu. Jadi dulu bicara cuma apa? Mantel. Sekarang ternyata tas bisa menyebabkan itu. Belum lagi yang lainnya. Kendaraan dan lain sebagainya. Hadis di bawah. Yuhsyarul jabbarun wal mutakabbirun yaumal qiyamah amsala darri yata'uhumun nas. Dikumpulkan orang-orang yang sombong, ya, dan menyombongkan diri pada hari kiamat, ya, bagaikan semut-semut hitam kecil yang akan diinjak-injak oleh manusia. Jadi segede semut kecil besok dikumpulkan di hari kiamat, dan orang sengaja apa? Menginjaknya. Gitu. Ini dibalikan antara kesombongan yang ia banggakan menjadi kecil. Karena yang sombongan membanggakan diri, seakan-akan dirinya besar, padahal sebetulnya kecil di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu bahayanya sombong. Dosa besar ke-16, kesaksian palsu. Kesaksian palsu. Biasanya di mana ada seperti ini? Dan mesti sidang. Notaris. Ya bisa, sumpah palsu itu kan di mana aja sebetulnya. Yang dominan memang di persidangan. Ya, apakah nggak ada suami yang kadang-kadang sumpah palsu sama istrinya? Ada. Dia bilang apa? Demi Allah tadi meeting padahal mijit yang penting. Ya kan? Dia sumpah apa? Palsu. Itu kan nggak boleh.
Jadi konotasinya jangan hanya ke persidangan ya. Walaupun memang banyak yang merugikan karena menyebabkan seorang dipenjara ya yang tidak berdosa. Artinya ala kulli hal sumpah palsu itu termasuk dosa besar dimanapun. Ya. Kadang-kadang bela sahabat, bela teman akhirnya sumpah, ya sumpah palsunya pakai demi Allah lagi kan. Nah, ini berbahaya ya. Sampai disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di surah Al-Hajj ayat yang ke-30. Fajtanibu rizza minal authan wajtanibu qawlaz zur. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkara atau perkataan-perkataan yang dusta, maksudnya dalam bersumpah. Kemudian hadisnya Nabi bersabda, la tazulu qadama syahidiz zuri yaumal qiyamah hatta tajiba lahu an-naru. Kata Nabi alaihi salam, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba yang memberikan kesaksian palsu pada hari kiamat sehingga dipastikan neraka baginya. Ini yang bersumpah palsu. Hadis yang kedua di bawah sama dengan hadis yang telah kita baca. Yang tidak akan ada di dalam tabiat seorang mukmin dua perkara, khianat dan juga pendusta. Kemudian hadis di akhir bab ini yang alinea paling bawah juga sama dengan hadis yang kita bacakan tentang akbarul kabair, ya, tentang maukah aku ceritakan tentang dosa-dosa besar. Di antaranya adalah qauluz zur, sumpah palsu. Dosa besar ke-17, homoseks. Homoseks. Bab ini mengisahkan kisah kepada Nabi yang mulia, Nabi Lut alaihissalam, tentang kaumnya yang gemar melakukan seks, ya, atau homoseks. Asy-Syu'ara ayat 165-166. Atatuna dzukrana minal alamin. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki dan dari manusia? Wa tadaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum, dan kalian meninggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Rabbmu. Jadi mereka itu mendatangi para rijal laki-laki kemudian meninggalkan siapa? Istri-istri. Nah, ini bodohnya siapa? Homoseks. Dan ini penyakit. Ya, homoseks itu penyakit. Gerilyanya homoseks dimanapun ada. Di kalangan yang macam apapun ada. Yang memang punya penyakit. Ustadz ada gak homoseks? Ada, itu ustadz jadi-jadian. Yang ditangkap di Tangerang ya. Dan ada juga yang belum ditangkap. Cuman belum ketahuan oleh yang lain dan tidak dilaporkan. Ada, Pak. Di Masjid Ana juga ada kedatangan dan sudah lama, mungkin nggak tahu ke Maralas. Pernah ada gak itu orang? Kayaknya ada, cuman Bapak nggak kenal. Dan anak gak perlu ngasih tahu. Tapi kalau ada salaman, mesra, ngelus, aman, maka antum harus tegas. Ya, harus tegas. Antum katakan saya laki-laki. Gitu. Atau saya bukan pecinta laki-laki. Ada itu. Kalau ngaji yang deketin laki-laki. Tapi kalau sudah deket dia ya begitu. Gerayangan-gerayangan. Wah, ada itu. Kan cuma pegang, dilus-lus. Kayaknya hello menurut dia. Maka hati-hati. Karena ini penyakit di kalangan para laki-laki. Susah diobatin karena penyakit.
Nabi bersabda, la'anallahu man amila amala qaumi Lut. Allah melaknat, selalu dalam laknatnya Allah tabaraka wa taala siapapun yang mengikuti perbuatan kaum Nabi Lut. Gitu. Pokoknya hati-hati. Karena orangnya lembut. Laki-laki itu ya, lembut. Kalau habis sholat tuh langsung pijit-pijit. Oh, siapapun di sampingnya udah ada. Ana dulu sampai, wah ini orang baik banget. Ustadz pernah kepijit? Pernah. Orang ini baik banget gitu kan. Oh, no. Sebelum tahu. Kenapa? Habis sholat, begitu salaman dia langsung pijit. Jadi pokoknya siapa yang sampingnya pijit. Nah, ujung-ujungnya dibawa ke kamar mandi. Dia menawarkan jasa bisa mijit, bisa terapi. Hati-hati. Tapi dibawa ke hammam gitu, kamar mandi. Itu caranya dia. Menawarkan bisa apa itu. Dalam bentuk pijit. Karena kenapa mijit bisa bersentuhan langsung. Mungkin yang di Masjid Ana tahu ya. Ya, Winarko itu. Ada tahu. Tahu dia. Jangan. Karena kan kita sudah kasih tahu teman-teman, hati-hati kalau salaman sama beliau. Pasti semampai. Dosa besar ke-18. Menuduh wanita baik-baik melakukan zina. Namanya qatbul muhsanah. Diancam oleh Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla di surah An-Nur ayat 4 dan juga ayat 23. Dosa besar yakni menuduh wanita yang terjaga, yang baik-baik saja, kemudian dituduh berzina. Ini modelnya aneh, Pak. Tapi sebetulnya banyak disalahgunakan oleh para laki-laki yang sudah tidak suka sama istrinya, atau kemarin ada kasus 2 di apa ini? Belum Ana jawab. Ya, perselingkuhan. Karena dia untuk membuang istrinya gak ada cara kecuali dituduh berzina dengan temannya. Ini kurang ajar. Ya, kurang ajar ini laki-laki. Dan tidak gentleman. Kayak gitu. Udah satu, udah selingkuh, kedua isinya supaya bisa dituduh selingkuh berzina. Jadi anak tuh sampai tadi tuh ya lagi daurah gitu, masih ada yang nanya kayak gitu. Ada tuh. Ya gimana mungkin dia punya masalah. Ya. Yang satunya juga sama masalahnya. Suaminya ngaji kemana-mana, tapi ternyata dia pacaran. Ngaji, tapi pacaran. Kemudian istrinya minta dipanggil ya dimanja gitu. Katanya itu mintanya berlebihan. Ya, berlebihan itu kalau minta sekringkir, apa namanya? Sekringkir ya. Supaya glowing mungkin. Kalau cuma disuruh panggil sayang, kan nggak berlebihan, kan umum. Tapi laki-laki itu selalu cari cara supaya apa? Merendahkan istrinya karena dia sudah ada sasaran lainnya itu. Ya, sasaran tembaknya itu. Allahu Akbar. Kayak gitu tuh. Ini jadi kalau membahas kayak seperti ini, tidak boleh dibilang asing. Real namanya Quran itu bercerita tentang yang terdahulu dan sampai kiamat akan terjadi, terulang. Akan terulang. Maka perlu ilmu. Ketika kaji kayak gini, oh ayat gini, sehingga kita bisa menjadi i'tibar. Oh ini dosa besar begini-begini. Jadi tidak semua yang diceritakan kalau tidak ada terus berjalan. Cuman pelakunya yang berbeda. Gitu. Ya, pelakunya yang berbeda. Sehingga kita yang dibutuhkan ilmunya. Gitu, Pak. Ada ini. Anda baru buka tadi kok. La haula wala quwata illa billah. Sehingga Nabi sebutkan dalam hadisnya, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang merusak. Tadi udah berapa tuh? Syirik, berzina, berdusta. Ini tambah lagi apa? Qadful muhsanatil ghafilat. Ya aneh menuduh wanita baik-baik ya berzina. Ini termasuk dosa
dosa besar. Semoga Allah menjaga kita semua dan juga istri kita. Sekarang cari istri itu susah, maka jangan dibikin susah. Ya, ini cerita yang belum punya istri. Cari istri itu susah, apalagi cari istri lagi kan gitu. Lebih apa? Lebih susah, lebih susah. Kalau cari wanita gampang. Beda kosakatanya. Apa? Laki-laki mencari, perempuan menunggu. Laki-laki, perempuan menentukan. Makanya laki-laki terbaik itu kan bukan yang bawa mawar, tapi yang bawa mahar. Ya kan? Laki-laki yang gentleman itu bukan yang membawa mawar, tapi yang membawa mahar. Gitu. Nggak usah diperpanjang. Dosa besar ke-19. Berkhianat, mengambil harta ghanimah atau baitul mal atau harta zakat. Ini luar biasa nih. Kalau mengambil ghanimah jelas ya, ini berkaitan dengan perang. Jadi harta perang yang belum dibagikan diambil. Bahkan ada hadis sahih, nggak tahu nih ada di bab ini. Seseorang yang mengambil ghanimah walaupun sehelai benang jarum diambil dari harta rampasan yang belum dibagikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka diancam dia tidak akan masuk surga. Ini kenapa? Karena nanti akan dituduh bahwa Nabi itu tidak adil. Padahal dia mencuri harta yang belum Nabi bagikan. Ya. Kemudian mengambil harta baitul mal. Ini khusus bagi orang yang memang mengumpulkan zakat mal ya. Zakat mal. Yang ada hari ini adalah zakat, bukan mal lagi, tapi ini baitul mal, ini zakat, khusus zakat. Gini jamaah sekalian. Tahunan di setiap masjid kan kita ngumpulin zakat fitrah. Bahkan di situ disatukan dengan zakat mal. Kadang-kadang ada amilin-amilin yang gadungan. Apa sih bahasa gadungan? Oknum ya. Oknum amilin yang memang tidak sesuai dengan syariat tapi minta bagian. Ya. Kenapa? Karena zakat ini harus diurus oleh umaro. Ya, yang boleh mengurus di DKM itu adalah sebagai tangan kanannya katakanlah dari umaro. Selain itu maka amilin tidak mendapatkan bagian. Maka orang yang ikut terjun di sana adalah relawan gitu. Yang kalau mau dibagi jangan dari zakat, harus ada uang DKM yang dikeluarkan untuk mereka. Tapi kebanyakan kan nggak mau diatur itu. Minta dari zakatnya, padahal tidak ada bagiannya. Ini termasuk mencuri harta zakat. Dan itu termasuk dosa besar. Hongkong, saya kan amilin. Anda siapa? Mendaftarkan nggak masjid musola ini ke mana? Ya, ke amil zakat. Enggak, berarti kan bukan kepanjangannya. Kan gitu. Maka dia tidak berhak mendapatkan bagian amilin. Gitu. Nah, kalau begitu maka dari siapa? DKM, ya uang kasnya itu harus dikeluarkan untuk tadi sebagai yang mengatasnamakan amilin. Ini kalau dikasih tahu ngotot ini. Saya akan capek. Loh, siapa suruh? Ya kan? Ya, tapi ini kan ngurus ikhlas. Capek udah. Ada yang sudah motong duluan. Beli nasi goreng lagi. Malam kedua itu H-2 mau lebaran. Dari mana uangnya? Zakat kan boleh saya ambilin. Ente ini bakhlul banget. Gitu. Beli nasi goreng. Menghalalkan yang Allah haramkan. Hati-hati ini harus cerdas para pengurus bagian zakat. Ya, supaya diberi pengarahan kepada amil. Tapi kalau sudah menjadi mendaftarkan diri, nanti ada survei dari kelurahan, ditandatangani oleh kelurahan, maka itu sudah sah. Dan kelurahan tidak ada dapat jatah dari harta itu, tidak ada. Dia sebagai pencatat.
berapa mustahiknya, berapa muzakinya, itu dilaporkan. Maka itu sudah masuk kepada kategori sebagai tangan-tangannya umarok. Gitu. Maka siapapun yang ada di situ berhak mendapatkan jatahnya amilin. Kan gampang kan? Gampang itu aja. Ini masalah zakat. Ada yang nggak mau ke masjid lagi gara-gara gak dikasih zakat. Saya nggak mau jadi amilin lagi katanya. Kenapa? Masa nggak dikasih apa-apa? Macam-macam ya. Ada lagi yang lebih parah. Amilin dikasih baju seragam. Dari zakat lagi potong seragamnya. Ilmunya dari mana itu? Ilmunya dari mana? Bangga pakai seragam. Ya, amilin. Kasih tahu kayak panitia kurban. Dari mana masih uangnya? Ya dari zakat dipotong. La haula wala. Dari mana? Ngada-ngada. Fikih itu cabangnya banyak, tapi nggak ada fikih kayak gitu modelnya. Halaman 69, dilihat hadis yang pertama. Kana ala thaqali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu pada masa Nabi, di antara barang peralatan Nabi SAW, ada seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Kirkiroh. Kemudian famata faqala Nabi wa huwa finnar. Si Kirkiroh itu mati, Nabi langsung mengatakan dia termasuk ahli neraka. Ini langsung sabda Nabi SAW. Maka para sahabat pergi melihat dari dekat. Lalu mereka mendapatkan sehelai pakaian luar yang disebut aba'ah ya, yang diambilnya secara khianat dari harta ghanimah. Bukan baju apa? Inti baju utama, tapi baju luar, ya, baju tipis dipakai oleh si Kirkiroh tadi. Lalu Nabi katakan dia penghuni neraka. Nabi langsung memastikan orang yang mengambil harta ghanimah itu sebelum dibagi, kata Nabi, min ahlinna. Nah, itu. Kalau ada Nabi ya sekarang banyak tuh panitia zakat tuh dituduh. Dia termasuk ahli neraka. Ya sama, dia ngambil bukan dari apa? Haknya, mengambil dari apa? Zakat tadi. Jadi hati-hati. Ngapain sih nafsu amat jadi panitia zakat? Nah, jadi kalau mau apa namanya? Amanah ya tafadhol, harus. Dan kita harus apa? Ikhlas. Dosa besar ke-20. Berbuat dolim dengan mengambil harta orang lain secara batil. Apa sebetulnya yang dilakukan oleh orang mengambil harta orang batil? Parkir liar. Parkir itu kan ambil harta orang secara apa? Batil kan? Kalau kita masuk nggak ada priwit treat, begitu keluar priwit, dan itu batil itu. Bahkan ada tulisan parkir gratis. Itu termasuk dosa besar. Kedoliman. Yang ngasih itu dia termasuk berhati-hati daripada mobilnya ditimpuk, mendingan keluar 2.000 kan gitu kan? Iya kan? Dapul mafasid, menolak kemungkaran. Bukan dalam rangka apa namanya itu? Bukan gitu. Apalagi terserah lu bilang. Gitu ya. Nah, termasuk kedoliman mengambil harta orang itu berhutang, sudah mampu untuk membayar, ditunda-tunda. Ya, itu termasuk kedoliman, mengambil harta orang. Ya, hadisnya ada, termasuk matlul ghani. Iya, menunda-nunda bayaran bagi orang yang mampu untuk membayar, termasuk kedoliman. Antum beli HP, ya kan, 100 atau 1 juta. Sebetulnya antum mampu bayar cash 1 juta. Bahkan antum juga kalau bayar juga kapanpun mampu. Tapi antum malah milih yang kredit.
Taksid itu dalam fikih boleh kredit itu. Kira-kira taksid itu kredit termasuk babul maftuh, bab yang terbuka lebar atau bab yang daruri? Darurat kan? Berarti kan bagi yang mampu kemudian mengambil bab itu dosa gak? Dolim dong. Bagi yang mampu, ya mampu. Ala kulli hal malah mengambil bab tadi. Bagian kedoliman. Karena itu bukan pintu yang terbuka lebar, tapi pintu yang terbuka bagi orang yang memang nggak mampu. Ya. Tapi sekarang rata-rata di jalan yang rata itu, maksudnya kan udah terang benderang. Jalan yang rata tuh, ya memilih yang mana? Nah itu kira-kira itu. Nah, karena kan kasih bahasa rata-rata di jalan yang datar, dan terang. Tuh. Akhirnya timbullah kedoliman. Kedoliman. Nah, itu ya. Kedoliman itu. Termasuk apa lagi? Iya, tanah. Satu shibrun, satu jengkal diambil ya. Karena curugan air, ya kan? Punya orang itu kedoliman. Mengambil harta orang lain. Dan itu dosa besar. Di halaman 72 tuh. Nabi katakan, Marid tata haqqa mrin muslimin biyaminihi faqad ajaballahu an-nar. Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, ya, maka sungguh Allah telah mewajibkan dia masuk neraka, ya. Wa in kana syai'an yasiran, walaupun dia berkaitan perkara yang sangat ringan, ya. Ini termasuk kedoliman. Ya. Nah, hadis yang dibawa tentang apa namanya? Gulu dan lain sebagainya di sini juga termasuk kedoliman. Ada tuh matul ghani dulmun yang anak katakan tadi. Penundaan pembayaran hutang oleh orang yang kaya adalah suatu kedoliman. Pembayaran pelunasan hutang bagi orang, penundaan pelunasan hutang bagi orang yang kaya, maka itu termasuk kedoliman. Yang kaya tuh yang mampu bukan? Malah memilih mana tadi? Ya, berarti termasuk kedoliman. Ya, jadi yang kaya nggak boleh ngutang. Ngutang itu bagi orang, tapi negara senangnya, maka negara ngutang negara, oke lah ya. Tapi senang kita bangga dengan negara yang banyak utang. Dibilangnya kalau gang utang bukan negara. Zaman sekarang bilang kalau bukan laki-laki, kalau gang utang bukan laki-laki. Nah, gitu ya. Padahal burung aja nggak ngutang punya rumah, ya kan? Burung nggak ngutang punya rumah. Sulitan mana rumah manusia dengan rumah burung? Iya, tidak sulit kedua-duanya. Iya, nggak ada yang sulit. Kenapa? Burung dikasih kemampuan untuk bikin apa? Kita pun dikasih kemampuan untuk bikin dengan cara yang berbeda kan? Ya, jadi yang mempersulit siapa? Yang mempersulit siapa? Oke ya. Jadi Allah sudah memberikan akal untuk memberikan kemudahan. Jadi mudahkanlah hidup, jangan dibikin susah. Hutang itu susah, ya kan? Maka tidak berhutang itu mudah. Jadi bergayalah tanpa hutang, jangan bergaya dengan berhutang. Apa kemarin bahasanya tuh? Gak apa-apa memakai motor, ya, motor lama dengan 1.000.000 kenangan daripada motor baru dengan 1.000.000 per bulan. Ya motor lama 1.000.000 kenangan, motor baru 1.000.000 per bulan, ya kan? Maka ringankanlah beban hidup itu. Sebulan 1.000.000 kali 10 tahun ya repot juga. Allah Akbar. Masya Allah. Masih enak tidur lagi. Masih enak tidur. Orang cerita besok di akhirat susah, masih enak tidur. Baik.